Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Dwi Puspita, NPM 2011010134. Saya dari kelas PAID semester 6, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang seharusnya kita menghindari perbuatan syirik. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian dari syirik. Jadi, syirik secara bahasa berasal dari bahasa Arab, asyiriku, yang artinya yang pertama ta'addudul alihati, yaitu kemusyrikan. Yang kedua, al-musyariku atau sekutu dan peserta. Yang ketiga, an-nasibu atau bagian. Dan yang keempat, asy-syirakatu wasy-syarikatu atau persekutuan dan perseroan. Kemudian, secara istilah syirik adalah perbuatan, anggapan atau itikad menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain. Jadi seakan-akan ada yang maha kuasa di samping Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala itu disebut sebagai orang yang musyrik. Untuk yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah macam-macam dari syirik. Nah, jadi syirik ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama syirik akbar dan yang kedua syirik ashar. Yang pertama syirik akbar ini adalah melakukan perbuatan yang jelas-jelas di mana menganggap ada Tuhan itu selain Allah Subhanahu wa taala dan Tuhan-Tuhan itu dijadikannya sebagai tandingan di samping Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua itu syirik ashar, itu adalah perbuatan yang secara tersirat di mana mengandung pengakuan ada yang kuasa di samping Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya contohnya pernyataan seseorang, jika seandainya saya tidak ditolong oleh dokter itu pasti saya akan mati. Nah, pernyataan seperti ini menyiratkan seakan-akan ada pengakuan bahwasannya ada sesuatu yang berkuasa selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala ini ingin menolong hambanya yang sedang sakit ini melalui dokter itu tadi. Maka dari itu dia mengirimkan dokter itu untuk menyembuhkan pasien yang sedang sakit itu. Tetapi pasien tersebut malah berpikiran bahwasanya dia mengucapkan kata-kata yang mana tersirat mengandung pengakuan ada yang kuasa di samping Allah, begitu. Selanjutnya di sini kita akan membahas contoh perilaku orang yang berbuat syirik. Nah, di sini contohnya ada syirik kecil yaitu riya. Karena saking kecil dan samarnya, menurut para ulama, syirik kecil itu diibaratkan seperti tipisnya kulit ari. Nah, jadi riya merupakan segala perbuatan yang memperlihatkan diri kepada orang lain, baik ucapan, sikap, maupun amal perbuatannya. Jadi, ketika kita melakukan suatu tindakan yang menurut kita baik, kita perlihatkan kepada orang-orang, itu namanya riya. Nah, kemudian yang kedua itu syirik besar, yang dimana saya sebutkan tadi bahwasannya perbuatan yang jelas-jelas menganggap ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Tuhan-Tuhan itu dijadikan sebagai tandingan di samping Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini juga ada bahaya dari perbuatan syirik itu tadi. Nah, bahaya dari perbuatan syirik itu ada 3. Yang pertama, amalan soleh yang sudah dikerjakan oleh orang-orang yang berbuat syirik akan lenyap dan juga sia-sia.
Jadi, misal kita sudah melakukan pekerjaan yang baik, berbuat baik, sedekah, dan lain sebagainya, tetapi kita termasuk orang-orang yang syirik, maka perbuatan yang baik-baik itu tadi yang seharusnya menjadi amal ibadah itu akan lenyap dengan sia-sia. Kemudian yang kedua, orang-orang musyrik benar-benar melakukan kezoliman yang besar. Dan yang ketiga, orang yang musyrik ini akan masuk ke dalam neraka jahanam. Nah, selanjutnya yaitu cara menghindari perbuatan syirik. Yang pertama, selalu menegakkan sholat, karena dengan melakukan sholat yang benar akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian yang kedua, selalu berusaha meningkatkan ketakwaan Allah, karena dengan begitu akan selalu diberikan jalan keluar terhadap segala masalah yang telah dihadapi. Nah, kemudian yang ketiga, selalu berusaha melatih diri untuk senantiasa ingat bahwasannya syirik itu adalah dosa yang paling besar di antara dosa-dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, jika kita selalu berada di dalam kesadaran bahwasannya syirik itu menyeret pelakunya ke neraka, maka kita akan berusaha menghindari perbuatan syirik tersebut. Baiklah, materi sudah selesai saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi orang banyak. Dan semoga saja kita terhindar dari perbuatan syirik dan juga perbuatan yang musyrik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.